Shalom adik-adik semua. Apa kabar adik-adik semua? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Hari ini Kak Cia dan juga Kanopi, senang sekali bisa menemani adik-adik semua dalam ibadah Duta Kristama GKPB. Kak Novi, kenapa sih kita hari ini ibadah Kak? karena hari ini kita mau merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Protestan di Bali Yang keberapa Kak? yang ke-89 tahun. Yeay, senang sekali ya adik-adik ya. Iya. Kita bersuka cita hari ini bersama dengan kakak-kakak guru sekolah minggu. Kita hari ini mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau mengangkat pujian anak-anak puji nama Allah. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau mengangkat pujian ini. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami akan memulai ibadah kami Tuhan dalam rangka memperingati hari ulang tahun GKPB yang ke-89. Tuhan kiranya memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya adik-adik, mari kita lanjutkan pujian kita lagi. Kakak mengajak kalian untuk bangkit berdiri dan kita akan mengangkat pujian gembira di rumah Tuhan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. La 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 la, ayo menari. Li 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 li, ayo melompat. La 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 la, bertepuk tangan. Bersuka gembira di rumah Tuhan. Mari kita nyanyikan lagi ya. Aku gembira. Aku gembira. Aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Tralalalala, ayo menari. Li 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 li, ayo melompat. Tralalalala,
bersuka gembira di rumah Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Halo adik-adik, shalom. Apa kabar? Senyum kalian menyatakan bahwa kalian penuh sukacita, ya. Nggak terasa ya, kita sudah 8 bulan tidak ibadah sekolah minggu. Kangen kan sama teman-teman? Tapi nggak apa-apa. Walaupun di rumah kalian tetap sukacita, bisa belajar Alkitab di rumah bersama papa dan mama. Oke. Tadi kakak-kakak sudah mengajak kita dengan bernyanyi bersama. Sekarang kita akan belajar firman Tuhan ya. Sedikit dari firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ayo adik-adik, sikap berdoa ya. Sekalipun di rumah masing-masing, kalian tetap bersikap yang benar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena kasih, karena penyertaan-Mu, kami boleh memasuki bulan November ini dengan pimpinan dan tuntunan-Mu. Terima kasih karena kami tetap diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan senantiasa sukacita. Tuhan Yesus, pada hari ini
kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kami akan belajar bersama-sama dengan kakak-kakak guru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami dimanapun kami berada di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, hadirlah di tengah-tengah kami. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh memberkati kami agar kami boleh mengerti apa yang disampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sekarang adik-adik siapkan Alkitab ya. Alkitab atau Alkitab boleh lah ya. Oke, dibuka Alkitabnya, kita baca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Sudah dapat kan? Semua sudah dapat? Oke, kalau sudah dapat dibaca bersama-sama ya. Walaupun kalian di rumah tetap mengeluarkan suara, kita baca bersama-sama. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Kita sudah membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul ya. Sekarang kakak ingin tahu dari adik-adik remaja tentang poin-poin yang didapat dari firman hari ini. Kenapa kakak minta dari adik-adik remaja? Karena adik-adik yang kelas kecil pasti ingin tahu. Ya, mereka mungkin ada yang belum bisa baca. Jadi adik-adik remaja coba disebutkan. Oke, betul. Yang pertama, murid Tuhan Yesus yang salah satunya namanya Rasul Petrus bersaksi menceritakan tentang mujizat ya, menceritakan mujizat sehingga ketika mereka berkumpul di Yerusalem ada berapa orang yang dibaptis? Yang percaya 3.000 orang. Banyak kan? Banyak enggak? Betul, banyak sekali 3.000. Kalau ditaruh di satu lapangan itu banyak sekali ya. Benar. Nah, dari adik-adik kelas kecil kakak yakin pasti nanya, kok banyak banget sih yang dibaptis? Ya, gitu ya. Pasti capek kan Rasul Pak Petrusnya. Baptis 3.000 orang. Kayak mana itu ya? Tapi itulah hebatnya ya, itulah kuasa yang Tuhan berikan ya. Itulah kuasa yang Tuhan Yesus berikan kepada Petrus ya. Itu. Jadi 3.000 orang itu mau dibaptis karena apa? Ayo. Mau dibaptis karena mereka pingin selamat ya. Semua pingin selamat kan? Oke, kalau selamat, siapa yang memberikan keselamatan itu? Benar, 100% untuk semua ya. 100 jawabannya. Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan. Tuhan Yesus memberikan keselamatan kepada adik-adik seperti apa? Tuhan Yesus datang ke dunia, dia disalib. Disalib karena apa? Karena dosa adik-adik, papa, mama, opa, oma, kakek, nenek, dan semua umat manusia. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Makanya dia disalib. Ya. Nah, setelah disalib, Tuhan Yesus bangkit. Ya, hanya Tuhan Yesus yang mati dan bangkit.
Dan setelah bangkit Tuhan Yesus kemana? Tuhan Yesus sudah selesai di dunia. Tuhan Yesus naik ke surga. Terus murid-muridnya sedih nggak ketika Tuhan Yesus mau ke surga? Sedih ya. Kayak kalian kalau mau pisah sama teman ya pasti sedih. Apalagi murid Tuhan Yesus. Mereka sedih karena akan ditinggal oleh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hai murid-muridku, kalian gak usah sedih. Aku akan datang, aku akan turun menyertai kalian melalui Roh Kudusku." Ya, enak nggak? Tuhan Yesus menyelesaikan semuanya, Dia datang lagi dengan Roh Kudus menyertai kita, menyertai adik-adik, papa, mama, dan semuanya. Kalau turunnya Roh Kudus, biasanya kita rayakan sebagai hari apa? Ayo. Ya, betul. Pentakosta. Semua pinter ya. Jadi, kita semua anak-anak Tuhan Yesus nggak boleh sedih. Karena Roh Kudus selalu menyertai kita. Yang ada Roh Kudus di dalam dirinya pasti ada sukacita. Benar nggak? Tapi kalau anak-anak yang suka sedih aja, itu berarti Roh Kudusnya nggak ada tuh. Ya, yang suka marah-marah, itu bukan Roh Kudus, roh-roh lain. Ya, kalau kalian mau ada hati yang gembira, hati yang sukacita, maka kalian harus tetap rajin berdoa, baca firman Tuhan, maka Roh Kudus itu akan menyertai adik-adik. Benar? Ya, benar. Ngerti semua ya. Terus gimana caranya supaya kita dipenuhi Roh Kudus? Ada yang bilang gimana sih Mah caranya? Gimana sih Kak caranya supaya kita dipenuhi Roh Kudus kayak yang dikasih tahu sama Kakak itu? Nah, gampang. Kalau kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus, 1, hidup dalam kebenaran. Ayo diulangin, kasih tahu kakak atau adiknya, atau ada papa mamanya, dikasih tahu. Hidup dalam kebenaran, artinya hidup yang benar. Kalau sudah tahu itu salah, nggak usah dilakukan. Kalau sudah tahu itu dosa, nggak usah dilakukan. Itu yang Tuhan Yesus mau. Bisa dilakukan adik-adik? Bagus, semua pasti bisa. Kakak-kakak guru yang nonton, bisa? Jangan minta adik-adik aja ya. Kakak-kakak guru juga harus bisa jadi contoh ya. Semua harus bisa. Kalau papa mama belum hidup benar, boleh diingetin ya. Jadi jangan takut, papa mama salah loh. Papa mama kebanyakan marah-marah, ngomel-ngomel, itu nggak hidup benar. Yang benar-benar aja Pak, kasih taunya yang benar, yang ada sukacita, nggak usah sampai keluar otot-ototnya ya. Ya boleh nggak apa-apa. Oke. Terus kalau sudah tahu ada yang jelek di diri kalian, di diri adik-adik, mungkin suka ngambil duit mama, mungkin suka nyontek, mungkin suka bully temen, itu boleh diteruskan atau dibuang. Bagus, itu harus dibuang. Ya, kalau belum dibuang artinya kalian masih membiarkan roh jahat itu diam. Padahal kalau sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita harus memberikan Roh Kudus itu tempat yang baik, ya. Oke, yang kedua, di firman hari ini kita diajarkan untuk tekun. Tekun. Ingat ya, kalau sudah tekun, hasilnya pasti bagus. Benar nggak? Benar. Tekun belajar, rewardnya ya dapat nilai yang bagus. Tekun membantu orang tua, rewardnya apa? Mungkin dibelikan apa yang kalian inginkan. Benar kan? Jadi bertekunlah. Bertekun itu kalau di dalam hidup bersekolah minggu, bergereja, kita harus tekun dalam berdoa. Tekun berdoa itu artinya kalau baru bangun pagi, yang dicari siapa? Yang dicari siapa? HP-nya atau Tuhan Yesus?
Yang dicari pertama kalau bisa Tuhan Yesus, ucapkan syukur dalam doa. Ya, HP-nya yang kedua lah ya. Oke, tapi anak-anak sekolah minggu di GKPB, kakak yakin semua pasti diajarkan untuk melakukan yang pertama doa waktu bangun tidur ya, ucap syukur masih bisa bernafas ya, masih bisa melakukan aktivitas. Kedua, mungkin bertekun di dalam membaca firman Tuhan. Ya, kalau belum baca gimana Kak? Kalau belum bisa baca, bisa sama mamanya atau papanya ya. Jadi kalau mamanya bilang, entaran Dek, entaran Kak. Ma, kita harus tekun di dalam membaca firman Tuhan ya. Seperti itu, nggak apa-apa. Oke, selama masa pandemi ini, kakak mau tanya, sekalipun kita nggak pernah kumpul untuk ibadah sekolah minggu, kalian tetap rajin berdoa kan? Rajin baca firman kan? Atau lupa? Atau seminggu sekali? Kalau ada yang lupa, nah sekarang waktunya kita ingat, lagi diingetin nih, supaya kita harus dipenuhi Roh Kudus ya, dipenuhi Roh Kudus agar kita tekun, agar kita taat, agar kita yang tadinya malas jadi rajin. Oke, janji ya adik-adik. Karena Tuhan Yesus sudah buat yang terbaik untuk adik-adik, untuk kita semua. Jadi apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita, kehidupan adik-adik, kasih yang terbaik. Ya, kasih yang terbaik karena Tuhan Yesus sayang kepada anak-anak sekolah minggu. Oke, yang ketiga. Yang ketiga di ayat 44 itu kita diajarin tentang mau berbagi. Mau berbagi itu artinya kita nggak pelit ya, nggak pelit dalam segala hal. Kecuali di sekolah ya, kalau diminta jawaban ya nggak boleh harus pelit karena itu harus belajar ya. Tapi kalau dalam hal punya makanan, dalam hal berbagi hal-hal kecil di rumah, dalam hal menolong, itu harus kita lakukan karena Tuhan Yesus mengajarkan agar kita mau berbagi. Kalau di firman Tuhan hari ini, pada saat mereka kumpul mendengarkan Petrus khotbah, yang punya duit, yang kaya itu menjual barangnya, membagi-bagikan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang hadir di situ. Ada yang pingin makan, yang nggak punya duit, dikasih. Yang mungkin bajunya udah lusuh, pingin diganti, ada yang belikan. Jadi itu yang namanya berbagi. Ya, kita juga anak-anak sekolah minggu mau berbagi dengan saudara kita, teman-teman kita, ya di lingkungan sekitar ya. Oke. Yang keempat, firman Tuhan hari ini ngajarin kita untuk bersatu dalam persekutuan. Ya, bersatu dalam persekutuan itu artinya kalau sudah namanya bersatu berarti harus kompak. Kalau sudah yang nggak kompak atau suka musuh-musuhan, buat grup-grupan, nah itu Tuhan Yesus nggak suka. Jadi kalau masih ada yang suka buat geng, buat grup-grup sendiri, kakak ingetin, kita juga diingetin nih sama firman hari ini bahwa kita harus bersatu. Ya, bersatu karena itu yang Tuhan Yesus ajarkan ya. Jadi adik-adik juga bisa bersaksi sama teman-teman ya di sekitar. Kalau Petrus bersaksinya banyak orang. Kalau adik-adik pasti nanya, kalau saya gimana dong bersaksinya? Bersaksinya artinya ketika kalian berada di antara teman-teman, terus ada yang musuh-musuhan, kalian bisa bilang, nggak bagus loh musuh-musuhan. Biarin aja, ada yang bilang gitu kan. Disinilah kalian anak Tuhan Yesus bersaksi bahwa kalau saya, Tuhan Yesus saya mengajarkan kita harus bersatu, nggak boleh musuh-musuhan. Kalau punya masalah diselesaikan. Itu sudah bersaksi ya. Jadi bersaksi hal kecil itu juga bersaksi. Bisa kan? Ya, pasti bisa. Yang kelima, di ayat 47.
kakak bacain lagi ya. Di situ di bagian terakhir, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, orang diselamatkan. Ditambahin loh, dari yang 3.000 itu nambah terus. Bayangin kayak apa kalau nambah. Kalau nambahnya 500 per hari 500, nggak kebayang deh, nggak bisa hitung ya. Nggak bisa hitung. Karena apa? Ya karena kasih Tuhan. Karena kuasa Roh Kudus itu luar biasa ya. Jadi adik-adik, kita harus bisa bersaksi. Kalau yang dulu ribuan, kalau sekarang dapat 1, dapat 2 nggak apa-apa. Sudah sukacita. Ya, jadi jangan berkecil hati, ya adik-adik. Jadi sesuai judul firman Tuhan hari ini, yaitu Tuhan Yesus memberkati gerejanya. Artinya yang disebut gereja itu adalah kita, adik-adik, kakak-kakak remaja, kakak-kakak guru, papa mama, opa oma, kakek nenek, semuanya itulah gereja. Ya, kalau gedung itu tempat kita kumpul, tapi yang dikatakan gereja adalah kita, ya, kita semua orang-orang yang ada di dalam gedung gereja itu, ya. Jadi adik-adik mau kan jadi gereja yang diberkati, ya? Karena gereja yang diberkati, ya, bisa menjadi saksi hidup. Kalau gedung nggak bisa jadi saksi hidup, tapi kalian anak-anak sekolah minggu dan remaja adalah gereja itu sendiri. Jadi saksi hidup, anak-anak yang tekun, anak-anak yang berkata manis, anak-anak yang tidak mudah marah, itulah gereja yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ya, oke. Kakak rasa kalian pasti sudah ngerti ya. Sebelum kakak akhiri firman hari ini, seperti kisah Petrus yang bisa membaptis 3.000 orang pada zaman itu. Nah, ini juga dialami loh oleh gereja kita GKPB, di mana 89 tahun yang lalu ada salah satu murid Tuhan Yesus yang diutus ke Bali, namanya seorang penginjil ya, namanya Chang Tohang. Ya, karena jamahan Roh Kudus ya, dia memberitakan Injil di Pulau Bali. Awalnya 12 orang mau dibaptis. Awalnya loh ya, 12 orang mau dibaptis. Tapi karena kuasa Roh Kudus, dari 12 orang itu sekarang menjadi GKPB yang begitu besar, yang jumlahnya ribuan. 89 tahun yang lalu, pada tahun 1931, seorang utusan dari Chinese Missionary Union yang bernama Chang Kam-Fuk datang ke Bali. Chang Kam-Fuk dikenal dengan panggilan Chang Tohang. Bersama dengan 2 orang temannya, Chang Tohang pergi ke Untal-Untal untuk membawa kabar sukacita tentang Tuhan Yesus. Orang-orang yang berkumpul menyambutnya dengan sukacita.
Setelah kedatangannya tersebut, Chang Tohang datang setiap minggu secara rutin ke untal-untal untuk berkhotbah di dalam ibadah rumah tangga. Chang Tohang kemudian melanjutkan mengabarkan Injil ke desa sekitar, seperti Buduk dan Abian Base. Banyak orang yang percaya, namun hanya 12 orang yang menyatakan kesediaannya untuk menerima baptisan. Ke-12 orang ini dibaptis oleh Jeffrey dan didampingi oleh Chang Tohang di Tukat Yehpo pada tanggal 11 November 1931 yang kita peringati sebagai Hari Ulang Tahun GKPB. Setelah baptisan pertama ini, bertambah banyak orang yang percaya kepada Yesus dan menyatakan kesediaan dirinya untuk dibaptis. Nah, adik-adik, yang harus diingat dan dilakukan oleh adik-adik melalui firman hari ini adalah 1. Bertekunlah dalam segala hal. Yang kedua, mengasihi orang lain. Yang ketiga, menolong orang lain. Yang keempat, memberitakan kabar baik kepada orang lain. Ayo adik-adik, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pimpinan Roh Kudus-Mu boleh menyertai pelajaran kami hari ini, dan kiranya kami tidak hanya mendengar, tapi kami mau melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sampai jumpa, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ya adik-adik, tiba juga kita di penghujung ibadah hari ini. Untuk mengakhiri ibadah hari ini, kita mengangkat pujian Aku Gereja, Kamu Gereja. Adik-adik, mari kita menutup ibadah ini dengan doa. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Sekarang kami akan menutup ibadah ini. Tolong Kau jaga dan lindungi kami, supaya firman yang kami dapat tadi dan suasana ibadah yang Kau berikan pada hari ini bisa kami ingat dan bisa kami imani dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Senang sekali kakak-kakak guru sekolah minggu boleh menemani adik-adik semua.
Dan kami mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun GKPB yang ke-89. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.